Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing, karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Oke, langsung saja untuk yang pertama, kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 7 Maret 2023. Untuk IHSG ditutup minus 0,59% ke level 6.766. Secara teknikal sih ini berhasil breakdown di bawah support terdekatnya secara histori, dan untuk support selanjutnya misal besok masih merah, untuk IHSG akan menuju level 6710 ya. Area sini untuk support selanjutnya IHSG secara Fibonacci. Dan kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 7 Maret 2023 untuk IHSG lebih banyak yang keluar ya, walaupun ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk hari ini yang paling banyak dijual oleh asing ada Bank BCA, Astra, Adaro, Arto, Telkom, ICBP, ONVR ya, yang paling banyak BBCA lagi. Aslinya terus keluar di saham BBCA, jadi perlu hati-hati kalau market cap terbesarnya di IHSG aja didistribusi oleh asing ya, ada kemungkinan untuk indeks IHSG-nya ya cenderung bergerak turun. Dan yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini ada saham Bank BRI, Bank Mandiri, Goto, Bumi, BTPS. Kalau lihat transaksi hari ini sih untuk besok, soalnya untuk BBCA aslinya masih keluar ya. Jadi kalaupun mau entry itu nggak was-was. Kalau kita cek dari tanggal 1 Maret, untuk BBCA untuk aslinya udah net sell 1,2 triliun. Jadi beberapa hari terakhir ini untuk aslinya cenderung keluar di saham Bank BCA. Dan untuk indeks IHSG-nya juga cenderung turun. Apalagi kalau masih keluar untuk besok asing di BBCA ya ada kemungkinan untuk indeks IHSG ada kemungkinan akan bergerak turun dulu ya. Jadi kalau mau entry gimana ya, mungkin nunggu asingnya mulai stop distribusi di Bank BCA ya. Cuman ya kembali lagi disclaimer, kalau menurut saya sih ada kemungkinan masih cenderung lesu turun untuk IHSG besok akan ngejar area sini. Kalaupun naik pastikan dulu breakout 6780 ya kalau mau mulai entry di saham-saham, cuman ya kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. 6782 udah jadi area resisten terdekatnya untuk saat ini. Untuk selanjutnya kita cek saham Goto yang hari ini ditutup surplus 1 poin. Ya naik ya. Jadi ada yang jaga harga untuk saham Goto. Hari ini sih tadi sempat naik ke level 132 untuk saham Goto tapi ditarik turun lagi. Open gap atas sih, opennya ya open gap 1, opennya di 129, sempat turun naik ke level 132, habis itu ditarik turun lagi. Jadi berhasil breakout ya ini kalau secara teknikal, mudah-mudahan untuk besok lah masih hijau aja untuk saham Goto. Mengingat juga untuk asingnya masih net buy ya, hari ini di saham Goto asingnya net buy hari ini tanggal 7, net buy 55,3 M net buy, dan siapa yang masuk apakah masih BK dan CS ya untuk Goto itu. Untuk Goto hari ini tanggal 7 Maret, secara keseluruhan yang net buy paling banyak YUCS, BK-nya masih masuk, dan yang keluar hari ini MG sama siapa tadi? MG ya. Untuk MG-nya keluar 65,9 M. Jadi mungkin hari ini untuk saham Goto tadi sempat mau naik, cuman karena MG-nya taking profit, MG kan tipikalnya scalping ya. Kemarin net buy cukup banyak, hari ini sebagian keluar udah taking profit, langsung dijual. Jadi ya ditahan, nggak naik dulu ya. Mungkin seperti itu untuk saham Goto, tapi yang di sini menariknya untuk CS dan BK masih terus nambah muatan. Dan kalau kita cek dari tanggal 13 bulan lalu Februari untuk CS dan BK-nya net buy paling banyak sampai hari ini pun juga masih masuk untuk CS dan BK. Dan untuk MG-nya untuk besok mudah-mudahan sih enggak, soalnya kemarin MG masuk itu kemarin ya. Dan kalau kita cek dari kemarin tanggal 6 untuk MG-nya masih punya posisi 6,7 M aja, jadi nggak terlalu banyak. Jadi udah hari ini sebagian besar dijual ya. Untuk CSBK-nya masih terus masuk, kabar baiknya seperti itu. Jadi mudah-mudahan untuk saham Goto besok masih dijaga untuk harganya di atas 128 ya. Perhatikan saya level 128 selama nggak jebol di bawah itu ya ada kemungkinan untuk saham Goto akan mulai bergerak naik ya. Mudah-mudahan seperti itu untuk target kenaikannya. Kalau masih terus naik ya paling nggak nutup gap di area sini ke level 150-an. Oke, itu untuk saham Goto. Untuk support terdekatnya 128 sudah ada di supportnya, semoga aja nggak jebol di bawah itu. Kalaupun sampai jebol di bawah itu ya
kalau mau entry lagi bisa pertimbangan 125 ya, cuman ya kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Gotoh. Selanjutnya kita cek saham Adaro yang hari ini masih turun, hari ini merah ya. Open gap bawah sempat naik, nutup gap, turun, tapi di close-nya di 2860. Secara teknikal untuk supportnya ya masih di sini tadi sempat nyentuh ya 2850 ini. Ya untuk level terendahnya di area support untuk saham Adaro. Jadi untuk besok perhatikan saja level ini kalau sampai jebol di bawah itu ya mending wait and see aja dulu. Kalau mau entry bisa pertimbangan dekat-dekat 2710. Gimana untuk harga komoditasnya, untuk harga turun lagi ya untuk hari ini sampai video ini kita buat untuk harga batu bara ditutup minus 3, oh nggak ditutup ya, masih minus 3% ya, jadi masih turun untuk harga batu baranya. Ini kita cek di bursa berjangkanya Eropa. Jadi untuk saham Adaro untuk besok sih mending ya jangan buru-buru entry dulu ya, apalagi kalau kita cek coba untuk Adaro. Gimana untuk saham Adaro? Untuk Adaro hari ini asingnya masih keluar, net sell 55M, jadi untuk asingnya keluar ya di saham Adaro. Dari kemarin beberapa hari terakhir untuk asingnya terus keluar, mungkin asingnya juga mikir-mikir kalau harga batu baranya turun ya ada kemungkinan untuk saham Adaro ikutan turun. Walaupun untuk hari ini ternyata ada yang akumulasi ini ditampung oleh AK. AK-nya net buy 42M loh hari ini di saham Adaro, dan AK-nya ini AK versi asing. Sorry, untuk AK yang masuk itu AK versi lokal. Jadi untuk beberapa hari terakhir itu untuk AK lokal cenderung entry ternyata. Ini udah net buy 215,6M kalau kita cek dari tanggal 1 Februari kemarin. Jadi emang cenderung diakumulasi oleh AK. Entah apa tujuannya ini untuk AK kok berani masuk banyak ya di saham Adaro, padahal untuk trennya sih kalau secara ekonomi makro agak kurang menarik sebenarnya untuk Adaro. Cuman karena hari ini diakumulasi oleh AK, nggak tahu juga apakah AK besok mau jaga harga atau enggak. Yang pasti untuk market makernya AK, AK-nya net buy 42M dan AVG buy-nya di 2884, 2884. Floating loss ya, jadi untuk AK ada kemungkinan sih untuk besok kayaknya ya. Kalau AK mau jaga harga ada kemungkinan sih malah bisa naik, mungkin akan tiktokan dulu di range area 2850 sampai 2870. Misal untuk besok kalau mau spekulasi buy sih ini udah di dekat area support. Kalau mau spekulasi buy ya bisa pasang antisipasi kalau sampai jebol di 2850. Tapi kembali lagi disclaimer ya. Untuk invest di saham Adaro saat ini sih ya kalau tujuannya invest mungkin mungkin nunggu harganya lebih turun lagi ya, mungkin kalau bisa turun, atau nunggu sampai bagi dividen. Biasanya kan kalau Adaro bagi dividen, misal dividennya gede ya biasanya habis itu dividen trade biasanya ya, cuman ya nggak tahu juga, kita lihat aja besok. Yang pasti untuk besok sih karena hari ini dijaga oleh ada akumulasi oleh AK versi lokal ya. Semoga ada nggak jebol di bawah 2850 ya. Kalau sampai jebol di bawah itu ya perlu hati-hati. Menurut saya sih untuk besok mungkin akan mungkin bisa jadi akan konsolidasi dulu di range area ini antara 2850 sampai 2960. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham Antam. Yang hari ini Antam turun ya. Hari ini tadi sempat nyentuh 1930, sempat nyentuh area supportnya secara historik. Nyentuh habis itu naik 10 poin aja. Setelah kesalahan ditutup minus, masih minus 1,02%. Untuk besok gimana kalau kita cek aja untuk transaksinya hari ini? Antam ya, kalau hari ini ada yang nampung, ada kemungkinan besok naik loh. Untuk hari ini tanggal 7 Maret secara keseluruhan untuk Antam sebenarnya lebih banyak yang keluar ya. Ya kan ini lebih banyak yang keluar, dan yang masuk paling banyak itu YPTP. Untuk YP net buy itu 13,5M. Dan untuk asingnya hari ini masih net sell. Jadi untuk asingnya net sell di saham Antam net sell 8M-an lebih. Jadi untuk asingnya masih net sell. Secara keseluruhan juga belum ada yang akumulasi cukup banyak hari ini, masih lebih banyak yang keluar. Jadi ada kemungkinan untuk besok kalau masih cenderung lesu untuk saham Antam ya bisa jadi gimana ya? Perhatikan saja level ini ya, misal besok gagal mempertahankan posisinya di atas 1930 ya ada kemungkinan akan ngejar 1900-an untuk
penurunan saham Antam misal besok jebol di bawah 1930. Menurut saya sih ada kemungkinan kalau nggak konsolidasi untuk Antam besok, kalaupun konsolidasi mungkin akan sedikit di atas 1930 di area sini. Kalau nggak konsolidasi malah bisa jebol ya. Soalnya untuk hari ini pun belum ada yang akumulasi untuk saham Antam. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham Bank BCA yang hari ini aslinya terus jualan walaupun harganya naik ya, ditutup surplus 0,30% ke level 8.425. Jadi untuk saham Bank BCA open gap bawah ya, tadi opennya pas di area 8350 supportnya secara histori, habis itu langsung ditarik naik walaupun ditutup surplus. Untuk saham BCA ini untuk aslinya masih terus keluar ya, jadi untuk besok sih nggak ada jaminan juga untuk saham BCA langsung naik. Soalnya untuk saham BCA itu untuk harganya cenderung mengikuti asing ya. Kalau asingnya cenderung banyak keluar ya bisa jadi untuk besok bisa jadi langsung open gap bawah lagi. Cuman ya kita lihat aja besok. Dan kalau kita cek untuk transaksinya hari ini BBCA tadi aslinya net sell paling banyak siapa aja yang keluar untuk BBCA hari ini tanggal 7 Maret. Secara keseluruhan didistribusi oleh YU dan ada yang nampung ternyata. Untuk aslinya ada yang mulai masuk ya, ini mudah-mudahan pertanda positif aja walaupun lebih banyak yang keluar ya. Untuk aslinya hari ini yang keluar selain YU ada ZB, AGRX, BB, DX versi asing yang keluar dan yang masuk itu ditampung oleh AK, CC, CS. Didominasi oleh asing untuk transaksinya, untuk lokalnya ya masuk sih, cuman yang dominasi kan asing. Kalau asingnya lebih banyak yang keluar, sebenarnya agak was-was untuk saham BBCA. Tapi untuk hari ini AK berani masuk 213M ya. Ada kemungkinan sih AK yang jaga harga untuk saham Bank BCA hari ini. Jadi untuk besok secara teknikal selama masih bertahan di atas 8350 ada kemungkinan sih bisa jadi naik ya. Cuman gimana ya? Ya kalau mau entry sih ya dekat-dekat sini. Ada kemungkinan untuk besok gimana untuk saham BBCA? Untuk AK, AVG banyak 4819. Dan yang jualan paling banyak AVG sell-nya 8422. 8422. AVGB-nya 8419 ya, 8419. Berarti floating profit, jadi ada kemungkinan sih hari ini ditarik oleh AK 8419, 8420 ya, buat patokan itu aja. Misal besok langsung open di bawah 8420 untuk saham BBCA mending jangan buru-buru entry, tapi kalau langsung dibuka hijau ya disclaimer kalau mau spekulasi buy ya. Menurut saya untuk besok harganya untuk saham BBCA gimana ya? Kayaknya sih ada kemungkinan malahan mungkin akan konsolidasi dulu di area sini ya. Soalnya untuk hari ini ada yang masuk sih, cuman aslinya juga masih lebih banyak yang keluar. Oke, itu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita cek saham BBRI yang hari ini ditutup surplus juga 1% lebih ke level 4840. Jadi untuk harganya dijaga di atas 4760 ya. Ini area supportnya secara Fibonacci untuk saham BRI. Ini gimana tuh saya buatnya? Oke ya, untuk saham Bank BRI untuk besok sih ini pas close-nya di area resistennya, ini area penentuan juga. Kalau misal besok langsung hijau untuk saham Bank BRI, target kenaikannya ke area sini. Ya ke area 4.900. Jadi untuk besok, karena untuk hari ini asingnya masuk di saham Bank BRI, mudah-mudahan untuk besok langsung hijau aja. Ya untuk hari ini asingnya masuk ya tadi di saham BBRI, untuk asingnya yang masuk itu tanggal 7 Maret. Ada KZ, TP, ZP, RX, YU, AG, dan yang keluar BKAK. Cuman untuk secara keseluruhan untuk hari ini asingnya net buy di saham Bank BRI. BBRI aslinya net buy 197M ya hari ini.
Ya mudah-mudahan besok langsung hijau aja untuk saham Bank BRI ya. Dan kalau Bank BRI hijau sih ada kemungkinan kayaknya untuk saham BBCA juga ikutan hijau. Mudah-mudahan sih seperti itu. Dan untuk IHSG ditarik naik lagi, bertahan di atas resisten terdekatnya ya. Mudah-mudahan seperti itu untuk besok. Cuman ya kita lihat aja besok. Untuk hari ini sih secara keseluruhan untuk saham BBRI lebih banyak yang masuk sih. Ya cuman yang keluar juga lumayan ya. Cenderung diakumulasi oleh KZ. Dan untuk lokalnya cenderung distribusi ternyata. Jadi untuk aslinya netbuy, lokalnya jualan di saham Bank BRI untuk hari ini. Untuk besok, perhatikan saja level ini kalau masih naik. Kalau langsung merah mungkin jangan buru-buru entry, tapi kalau langsung hijau, kalau mau spekulasi buy ya disclaimer. Itu untuk saham Bank BRI ya, untuk resisten terdekatnya di 8.900 itu target price selanjutnya kalau besok langsung dibuka hijau untuk saham Bank BRI. Tapi kalau langsung merah mending wait and see aja dulu. Oke. Selanjutnya kita cek saham BRIS. Yang hari ini masih konsolidasi di area situ-situ aja. Secara teknikal sih di drop plus 1,92% ke level 1595. Sudah 1, 2, 3, 4 1 minggu terakhir konsolidasi di area sini-sini aja. Dan kalau kita cek untuk transaksinya BRIS hari ini gimana? BRIS untuk hari ini tanggal 7 Maret secara keseluruhan ada yang masuk cukup banyak, ini 17,5M YU, dan YU-nya ini YU versi asing dan lokal ya. Untuk YU lokalnya masuk 8M, untuk YU asingnya masuk 8,6M. Jadi market maker utamanya juga YU. Dan kalau kita YU dan MG ya, untuk MG-nya net sell 9,9M. Dan kalau kita cek dari tanggal 1 untuk saham BRIS itu cenderung di akumulasi oleh YU dan YU-nya terus naik, terus masuk ya. Ini cukup menarik untuk saham BRIS. Ada kemungkinan sih setelah konsolidasi breakout ya. Mudah-mudahan untuk saham BRIS skenario-nya seperti itu. Mungkin akan konsolidasi dulu di area sini, habis itu naik. Skenario seperti itu selama masih bertahan di atas 1530. Kalau mau entry sih ya bagusnya dekat-dekat 1535. 1530 ya, dekat-dekat area itu. Kalau jebol di bawah itu juga selama YU-nya belum keluar, ya sebenarnya masih berani masuk di saham BRIS ya. Cuman kembali lagi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk besok kalau nggak konsolidasi malah bisa naik untuk saham BRIS. Nah selanjutnya kita cek saham Arto yang hari ini gimana untuk harganya. Hari ini turun ya untuk saham Arto. ARB ya ini enggak sih, ARB enggak ya, 6,14% sehingga ARB. Jadi untuk hari ini sempat turun, cuman ada yang narik tadi, sempat turun ke 2580, ditarik naik kelas di 2600 ya. Untuk hari ini sih opennya ya pas di harga pembukaannya, penutupan kemarin open di 2780, naik dikit turun, jadi perlawanan ke bawah cukup kuat. Untuk saham Arto agak gimana ya? Ya cenderung bearish soalnya ya, kalau secara teknikalnya cenderung bearish. Dan kalau kita cek untuk transaksinya hari ini gimana di saham Arto hari ini tanggal 7 Maret. Secara keseluruhan sih ada NI yang nampung, NI-nya masuk 28,9M, dan yang keluar BKAKCS ini asing semua yang keluar. Ya kan cenderung didistribusi oleh asing-asingnya terus keluar ternyata di saham Arto. Jadi perlu hati-hati, ada kemungkinan mungkin untuk beberapa waktu ke depan dalam jangka waktu dekat ya untuk saham Arto cenderung bergerak turun. Untuk aslinya hari ini net sell 44,5M, dan kalau kita cek di tanggal 1 untuk aslinya net sell 90-an M ya. Jadi mending untuk besok sih kalau yang belum punya posisi di saham Arto wait and see aja dulu. Yang udah punya posisi ya seperti yang dulu-dulu jangan kebanyakan average down ya. Tapi ya kembali lagi disclaimer, kalau masih turun ya target penurunannya ke level berapa? Ini turun nutup gap ya berarti untuk saham Arto. Ya, untuk hari ini turunnya nutup gap di area sini sih. Jadi kalau besok langsung merah, untuk saham Arto jangan buru-buru entry karena untuk target price penurunan selanjutnya secara historis terdekatnya di 2430. Ya, jadi kalau besok langsung dibuka merah, mending kalau mau entry bisa pertimbangkan 2430 kalau ada yang jaga harga. Tapi kalau langsung hijau ya disclaimer, kalau mau coba-coba spekulasi buy, mengingat untuk hari ini sih ada yang nampung itu NI. Dan untuk NI-nya dalam satu dari tanggal berapa ya? Apakah akumulasi untuk NI di saham Arto? Coba kita cek dari tanggal 1 untuk NI-nya net B100 emang cenderung masuk sih untuk saham
NI ini di saham Arto. Jadi apakah besok NI mau jaga harga atau enggak, ya lihat aja di awal market. Kalau langsung merah jangan buru-buru entry, bisa pertimbangkan area support terdekatnya kalau mau entry, cuman ya kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masingnya. Untuk support terdekatnya di 2430, jebol di bawah itu untuk supportnya selanjutnya di 2150. Oke, itu untuk saham Arto. Menurut saya sih ada kemungkinan untuk besok gimana ya? Kayaknya mungkin merah dulu ya. Untuk resistennya saat ini ya di 2790-an, di area sini 2780 sih untuk resisten Arto. Selanjutnya kita cek saham BBYB. Dan untuk saham BBYB beberapa hari terakhir konsolidasi terus di area sini, dan untuk hari ini ditutup minus 0,78% ke level 640. Secara broker summary apakah masih sepi? Kalau kita cek ya, ini konsolidasinya dari tanggal 22 Februari. Tapi kita cek dulu untuk hari ini untuk BBYB. Aslinya AZ masih masuk ya. Jadi ternyata oh ini dari tanggal 1, ini dari tanggal 7 untuk AZ-nya masih masuk. Jadi cenderung diakumulasi AZ ketika konsolidasi di bawah ya. Untuk hari ini AZ-nya net buy 5,5 M. Jadi hari ini diakumulasi oleh KZ ternyata untuk saham BBYB walaupun harganya nggak kemana-mana ya. Kalau kita cek dari tadi tanggal 22 ya, ketika konsolidasi itu untuk AZ dan net buy 30-an M. Jadi cenderung diakumulasi oleh KZ. Mudah-mudahan selama konsolidasi itu kalau AZ-nya udah cukup, akumulasinya untuk harganya ditarik naik ya, itu harapan buat yang nyangkut di atas untuk saham BBYB. Mungkin skenario-nya akan konsolidasi dulu untuk besok, habis itu breakout ya buat patokan untuk resisten secara historinya sih di 660. Jadi kalau berhasil breakout dan ada yang jaga di harga 660 bisa, kalau mau spekulasi buy itu momennya cukup bagus ya kalau berhasil breakout dan ada yang jaga harga di area 660. Untuk skenario sih mungkin akan konsolidasi dulu habis itu breakout. Oke, itu saham BBYB untuk besok ya, kalau nggak konsolidasi ya malah bisa naik ya, soalnya untuk BBYB ini ketika konsolidasi di bawah itu cenderung diakumulasi oleh AZ. Untuk selanjutnya kita cek saham PGEO. Dan untuk saham PGEO untuk hari ini masih tutup di harga pembukaan dan close-an kemarin ya. Jadi konsolidasi sih. Sempat naik tadi, cuman turun lagi. Kayaknya sepi sih untuk transaksi PGEO itu. Coba kita cek untuk PGEO hari ini gimana. Untuk hari ini tanggal 7 Maret untuk PGEO secara keseluruhan ada yang akumulasi nih. ZP masuk 7,7 M dan ZP-nya ini asing ya. Jadi ternyata hari ini asingnya net buy ditampung asing ya. Untuk saham PGEO kayaknya kalau buat invest bisa masuk watchlist ya. Ini kayaknya saham IPO yang mungkin bisa jadi buat invest. Tapi ya nggak tahu untuk karakternya gimana, apakah kayak MTEL atau enggak. Melihat kalau PGEO ini kan underweight, terutamanya CC-nya terus nampung dan harganya nggak kemana-mana. CC-nya itu tipikalnya bukan gorengan ya, maksudnya dia cenderung masuk terus cukup banyak, nanti mungkin next suatu saat dinaikkan, cuman waktunya ya nggak tahu kapan ya, bisa jadi lama kayak MTEL sampai sekarang pun masih di situ-situ aja. Untuk saham MTEL malah cenderung turun. Jadi untuk saham PGEO itu kalau untuk jangka pendeknya gimana ya untuk besok, mudah-mudahan bisa naik ya, kalau nggak naik malah konsolidasi untuk saham PGEO. Soalnya untuk hari ini tanggal 7 itu ada yang masuk, mana ini kok nggak bisa. Tanggal 7 Maret ya. Jadi tanggal 7 Maret, hari ini tanggal 7 Maret ada ZP masuk 7,7 M. Jadi ketika harganya ini walaupun nggak kemana-mana ada yang akumulasi. Oke, itu untuk sampai GO menurut saya sih untuk besok kalau nggak konsolidasi malah bisa naik ya. Mungkin akan konsolidasi dulu habis itu naik. Skenario seperti itu untuk sampai GO. Dan kalau yang mungkin nyangkut di area sini-sini yang masih nyangkut ya, di hold pun masih berani ya selama sesinya nggak keluar. Tapi ya kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk sampai GEO. Selanjutnya kita cek saham FUTR. Dan untuk saham FUTR hari ini turun ya. ARB malah ini close di 140. Open gap atas sedikit, open gap atas, opennya di 152, sempat naik dikit, habis itu dibanting turun. Dan kalau kita cek untuk transaksinya, apakah ada yang nampung untuk FUTR?
Untuk hari ini tanggal 7 Maret untuk FUTR secara keseluruhan belum nggak ada yang nampung, SH cuma masuk 1,2 M, selain SH yang masuk YP, CC, XL ya, XI, PD ya. Broker-broker retail yang hari ini masuk, jadi yang jualan MG lagi ya, MG-nya net sales 3,9. Kayaknya sih untuk besok masih bisa jadi open gap bawah, bahkan bisa open di harga ARB untuk saham FUTR. Jadi yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu ya. Yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu. Kalau besok ARB akan open di harga berapa ya? Ya, untuk besok sih mungkin yang udah punya posisi di saham FUTR, ya gimana ya? Ada kemungkinan masih turun sih, bahkan bisa jadi open di harga ARB, jadi perlu hati-hati. Ada kemungkinan open gap bawah untuk saham FUTR. Apakah nanti naik atau enggak ya kita lihat aja besok. Kalau lihat transaksi hari ini sih, mending yang belum punya posisi wait and see aja dulu, karena ada kemungkinan untuk besok langsung open gap bawah, bisa jadi langsung open di harga ARB.